Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratno Wilaga dengan NIM 22251900073 kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema limit pusat ya, atau the central limit theorem, optional dari mata kuliah Statistika Matematika. Ya, ini teoremanya teorema 7.5 ya pada buku Matematika Statistik Application. Sini berbunyi misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 dan seterusnya adalah kubah acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T seterusnya secara berturut-turut. Jika limit MNT sama dengan MT, di mana N mendekati tahingga untuk semua T bilangan real, maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati tahingga. Nah, kita akan membuktikannya. Untuk menyelesaikan ataupun membuktikan teorema 7.5, kita akan menggunakan bantuan dari teorema 7.4, di mana mu n sama dengan akar n dikali dengan y bar. Oh, ini ada salah penulisan ya. Harusnya di sini sini y bar ya. Ini harusnya y bar min mu per sigma. Itu. Kemudian berdasarkan teorema 7.1, Y bar itu nilainya sama dengan 1/N dikali sigma YI ya, di mana I sama dengan 1 sampai ke N. Maka, mu N itu sama saja dengan, nah, tinggal disubstitusikan saja ya, jadi nilai Y bar ini ke mu N, nilai mu N. Nanti akan didapat 1/N sigma YI, ya ini, di sini nanti. Nah, kemudian akar n kita kalikan silang sini. Nanti akan didapat nilainya sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dikurangi dengan N mu per sigma dikali akar N. Ya, kalau misalkan teman-teman mengoperasikannya ya, menjumlahkan nanti akan didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita modifikasi dengan mengeluarkan 1/akar N ya. Jadi 1/akar N difaktorkan. Kemudian nanti didapat tadi ya sigma YI min N mu per sigma kecil ya. Kemudian sama dengan karena kita ketahui nilai ZI ya, nilai ZI-nya seperti ini. Ini nilai ZI. Kemudian kita ketahui yang sebelah sini. Nih. Ini. Maka dapat kita ganti nilai ini tuh dengan ZI ya. Maka didapat nanti 1/N sigma dari ZI. Nah, ini ya. Akan didapat hasilnya seperti ini. Kemudian, karena variabel acak YI adalah independen atau bebas dan terdistribusi identik, ZI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan N, bebas juga dan terdistribusi identik dengan E, ZI sama dengan 0, dan V, ZI sama dengan 1. Nah, E sama ini adalah nilai harapan ya. Ini merupakan nilai harapan dari ZI itu sama dengan 0, sementara variannya itu sama dengan 1. Seperti itu. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak bebas, variasi independen atau bebas, adalah fungsi dari masing-masing fungsi pembangkit momen. Nah, jadi kita akan menggunakan bantuan fungsi pembangkit momen. Nah, didapat di sini nanti nilai M sigma ZI T itu sama saja dengan, nah di sini karena ada sigmanya ya, sini ada sigma ZI, maka nanti didapat MZIT dikali MZI1 T dikali MZ2 T dikali seterusnya sampai dengan N ya, jadi sampai dengan ke N. T itu sama saja nilainya dengan
kurung tutup MZIT dipangkatkan dengan N ya. Dipangkatkan dengan N karena ada sebanyak N. Nah, dan nilai MUNT itu sama saja dengan M sigma ZI buka kurung T per akar N. Nah, ini didapat dari penjumlahan yang sebelumnya ya. Sebentar. UN-nya nih. Ini UN-nya. Didapat hasilnya seperti ini ya. Ini. Nah, ini dapatnya dari sini nih. Kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya ya, yang fungsi pembangkit momen, jika sigma ZI maka didapat MZIT, di mana kurung tutup dipangkatkan dengan N. Kemudian jika kasusnya MUNT, di mana ininya adalah T per akar N, yang seperti ini ya, maka nanti tinggal diganti saja nilainya. Cara mudah. Kemudian berdasarkan teorema Taylor, maka didapat MZIT itu sama saja dengan MZI dikali 0 ditambah M aksen ZI 0T ditambah MZI double aksen V, ini ya dibacanya V, T kuadrat per 2, di mana V ini positif ya, lebih besar dari 0 dan kurang dari T. Nah, dan karena MZI 0 itu sama dengan E, nilai harapan dari E pangkat 0 dikali ZI, nah 0 dikali ZI kan nanti pasti akan hasilnya 0 ya. Semua yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian berapapun bilangan yang dipangkat 0 itu pasti 1 ya. Maka nilai harapan dari E pangkat 0 itu sama dengan nilai harapan dari 1 itu sama dengan 1. Dan M aksen ZI 0 itu sama dengan EZ1, maaf. EZ1 itu sama dengan 0 ya, seperti yang kita cari sebelumnya. Yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian MZIT, nah ini kan kita sudah tahu MZI 0 ya. Kemudian MZIT ini sama dengan 1 ditambah dengan M double aksen ZIV per 2 dikalikan T kuadrat. Di mana nilai V ini lebih besar dari 0 dan kurang dari T. Oleh karena itu, MUNT itu sama dengan, nah ini kan kita sudah dapat yang tadi ya, nilainya. Ya tidak. Ya, kemudian MZI-nya kita sudah mengetahui juga. Maka tinggal disubstitusikan saja nilainya. Jadi 1 ditambah M double aksen ZI dikali V per 2 yang ini. Kemudian dikalikan dengan T per akar N dipangkatkan dengan 2. Nah ini ya, T per akar N-nya didapat dari sini. Kemudian seluruhnya dipangkatkan dengan N ya. Kurung tutup dipangkatkan dengan N. Nah, ini kita modifikasi sih ya. Nanti kalau misalkan dimodifikasi akan didapat seperti ini. Jadi 1 plus M double aksen ZIV dikali T kuadrat per 2 per N. Dipangkatkan dengan N, di mana V yang dipengaruhi dengan nilai N. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, Vn itu V yang dipengaruhi dengan nilai N. Itu pasti lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari T per akar N. Nah, perhatikan bahwa N mendekati tak hingga dan V yang dipengaruhi nilai N ini mendekati 0. Dan M double aksen ZIV dikalikan dengan T kuadrat per 2 itu sama saja dengan M double aksen ZI dikalikan dengan 0, tadi karena Vn-nya mendekati 0, T dikalikan dengan T kuadrat per 2. Maka didapat EZI kuadrat ya, karena di sini double aksen, dikalikan dengan T kuadrat per 2. Nah, didapat nanti hasilnya adalah T kuadrat per 2 ya, karena EZI itu sama dengan 1 ya, yang tadi kita dapat sebelumnya, di mana 1 kuadrat kan 1 juga gitu ya. Jadi T kuadrat per 2 dikalikan 1 jadi T kuadrat per 2. Nah, karena ZI kuadrat itu sama dengan VZI, di mana tadi ya sama dengan 1. Kemudian ingat bahwa jika limit Bn sama dengan B, di mana N mendekati tak hingga, maka limit Bn dikalikan dengan 1 plus Bn per N dipangkatkan dengan N, di mana N mendekati tak hingga itu sama dengan E pangkat B. Ya, perhatikan baik-baik.
jika limit Bn sama dengan B, di mana n mendekati hingga, kemudian limit ini, limit yang ini, itu akan sama saja dengan E pangkat B ya. Akan sama saja dengan N pangkat B. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita memiliki bentuk MUN ya, MUN yang kita dapatkan sebelumnya dengan bentuk seperti ini, nanti akan didapat hasilnya itu E pangkat T kuadrat per 2. Nah, kita coba belah pelan-pelan. Misalkan ini kan limit MUNT ya, MUNT. Kemudian kita ganti nilai MUNT-nya dengan ini ya, yang kita dapat sebelumnya. Itu 1 plus nilai kurung tutup 1 plus M pangkat 2 atau double aksen ya. M double aksen ZIV dikali T kuadrat per 2 per N dipangkatkan dengan N. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini kan bentuknya ini 1, ini N. Ya tidak. Di sini kan ada BN ya. BN. NN. Ya, sehingga limit N mendekati ta hingga MUNT itu tadi ya sama dengan limit N mendekati ta hingga dari kurung tutup 1 plus M double aksen ZIV kalikan T kuadrat per 2 per N dipangkatkan dengan N. Maka didapat hasilnya E pangkat T kuadrat per 2. Nah, didapat dari hasil ini fungsi pembangkit momen untuk perubahan Acak normal standar, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari perubahan Acak normal standar ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian dan ada salah kata dalam pembuktian bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.